angket dulu, kan belum angket nih. Suruh angket dulu dong, nanti saya juga angketin dia juga kan, seru kan. Sama-sama ngangketin kan seru gitu loh. Itu tinggal hitung-hitungan aja, saya masuk penjara apa, anggota DPRD masuk penjara. Kan bagus dong kalau masuk penjara ramai-ramai berjamaah kan teman gitu kan ya. Seluruhnya secara bulat menyetujui hak angket DPRD DKI Jakarta dan tidak ada kompromi sedikit pun dalam hal angket ini. Ini cuma kurang komunikasi dia aja, jangan merasa dirinya dia paling hebat lah, itu aja. Jangan, saya nggak mau terlalu polemik soal ini, tapi yang pasti saya rela berhenti pun asal 12,1 triliun tidak masuk ke APBD. Karena bagi saya itu pencurian yang tidak pantas. Pemirsa, suara DPRD DKI Jakarta yang awalnya solid mendukung pengajuan hak angket atau hak penyelidikan terhadap Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama kini mulai gembos. Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencabut dukungan atas penggunaan hak angket terhadap Ahok. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Petris Rio Capella, dalam penjelasannya hari Senin di kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta mengatakan salah satu alasan pencabutan dukungan terhadap penggunaan hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini adalah karena tidak ingin pembangunan DKI Jakarta tersendat karena terus berlarutnya kisruh APBD 2015. Partai Nasdem menyatakan mendukung proses pengusutan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengungkap adanya pos anggaran yang tak wajar dalam APBD tahun ini. Bahwa pada dasarnya hak angket adalah merupakan hak Dewan untuk melakukan penyelidikan untuk memperoleh sebuah kebenaran. Namun mengingat kasus ini telah dibawa oleh Gubernur kepada KPK serta aparat penegak hukum lainnya, maka DPP Partai Nasdem menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem serta seluruh anggota fraksi Partai Nasdem DKI untuk mencabut hak angket dan mengundurkan diri dari kepanitiaan hak angket yang telah dibuat oleh DPRD DKI melalui sidang paripurna DPRD DKI. Sejauh ini fraksi Partai Nasdem masih menjadi satu-satunya fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak penggunaan hak angket terhadap Ahok. Fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan menyatakan masih akan mendorong penggunaan hak tersebut. Sekarang bukan kita nggak bicara masalah menggulingkan atau tidak menggulingkan. Ini kan kita nggak bisa cari itu. Ini karena omongan dia, saya menyelidiki. Namanya apa? Hak angket, itulah yang namanya hak angket itu. Menyelidiki apa yang dikatakan dia, penipu lah, apalah. Secara komposisi jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta, pendukung hak angket memang masih unggul. PDI Perjuangan dan Gerindra yang memiliki kursi 2 terbanyak di DPRD DKI Jakarta masih mendukung penggunaan hak angket. Meski demikian, aksi publik yang menolak penggunaan hak angket dan mendukung Ahok juga terus bergulir. Selain melakukan aksi di lapangan seperti yang digelar pada hari Minggu lalu, dukungan lewat penggalangan petisi untuk Ahok di change.org terus berjalan. Tercatat hingga Senin sore sudah ada 41.000 lebih pengguna internet yang mendukung petisi ini. Tim Liputan Metro TV. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan dukungannya terhadap pelaporan dugaan adanya anggaran fiktif atau dana siluman di dalam APBD DKI Jakarta 2015 oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok. JK bahkan mengatakan bahwa perseteruan yang terjadi antara Ahok dengan DPRD DKI merupakan cerminan adanya mekanisme check and balances yang bagus atau sehat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Bahkan JK juga mengungkapkan persoalan ini bisa menjadi contoh yang baik bagi hubungan eksekutif dan legislatif di daerah lain. Ini bagus, jadi cek dan balance bagus, biar aja gitu, sehingga orang jelas yang mana nih. Menurut saya oke, kasus Jakarta bagus, jadi contoh untuk semua DPRD di mana. Kalau itu kelebihan, masuk pengadilan sini. Menurut saya dukung gitu, biar aja jadi berlangsung. Pada hari yang sama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengatakan tidak ada lagi kompromi terkait dugaan anggaran fiktif atau dana siluman di APBD DKI 2015. Ahok juga menambahkan proses hukum yang sudah berjalan pasca pelaporannya ke KPK dan BPKP sudah tidak mungkin mundur ataupun dicabut.
Ini sudah tidak ada lagi namanya kompromi. Apa yang mau diperdamaikan? Saya sampai mati juga nggak mungkin mau memasukkan 12,1 T ke dalam APBD karena barangnya nggak pantas. Terus DPR itu nggak ngotot, nggak mau ikutin e-budgeting yang kita masukin dari SKPD. Ya gimana mau ketemu? Orang bilang gaya komunikasi saya. Mau komunikasi gimana? Ingat ya dulu, sampai paripurna juga senyum-senyum, cipika semua, maksudnya baik-baik kok. Siapa bilang komunikasi saya jelek sama DPRD? Coba kalau habis itu saya terima 12,1 triliun. Baik nggak sama saya? Baik. Ini cuma masalah. Jadi ini bukan soal ideologi partai, bukan soal saya nggak ada partai, bukan soal komunikasi, soal 12,1 T, bos. Mau beli UPS lagi. Pak, kalau hak angket ditarik, KPK tetap jalan atau gimana? Ini hukum masih jalan terus, nggak ada mundur. Tapi saya bilang mau waktu tadi kita rapat apa? Ini udah nggak bisa balik lagi nih. Anda udah ngajak saya main koboi, udah cabut pistol ini udah. Salah satu alokasi anggaran yang disebut sebagai dana siluman dalam APBD DKI Jakarta 2015 sebesar 12,1 triliun rupiah adalah pengadaan unit penyedia daya listrik cadangan alias UPS. Namun berdasarkan penelusuran tim Metro TV, sejumlah pemenang tender pengadaan UPS tersebut disinyalir adalah perusahaan bodong atau fiktif. Salah satu pemenang tender pengadaan alat penyedia daya listrik cadangan atau UPS dalam APBD DKI Jakarta tahun 2015 senilai 5 miliar rupiah adalah CV Wiata Agrisatwa yang beralamat di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika ditelusuri lebih lanjut, kantor perusahaan ini merupakan gudang pengolahan tepung ikan. Dari pengakuan seorang pegawai, dirinya tidak mengetahui informasi tender UPS untuk Pemprov DKI Jakarta. Perusahaan ini diakui beberapa kali mengikuti tender, tapi biasanya berkaitan dengan pengadaan barang kebutuhan pertanian, bukan barang elektronik seperti UPS. Pemenang tender UPS lainnya adalah CV Arta Prima Indah untuk SMAN 94 Jakarta, senilai 5.832.035 rupiah. Dari hasil penelusuran ke lokasi yang ada hanyalah sebuah ruko kosong berlantai 2 di kawasan Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Papan nama CV pun sudah tidak tampak lagi menggantung di depan ruko. Sementara perusahaan pemenang tender UPS lainnya yang berhasil dilacak tim Metro TV adalah PT Frislianmar Masur Mandiri. Perusahaan ini beralamat di Jalan Pramuka nomor 19A, Jakarta Timur, dan ternyata hanya berupa kantor percetakan sederhana yang memberikan layanan fotokopi. Nama perusahaan yang memenangkan tender senilai 5,8 miliar rupiah ini ternyata juga tidak sesuai dengan nama PT-nya, melainkan bernama PD Wirasaba yang dipasang hanya menggunakan spanduk saja. Sedangkan di Magelang, Jawa Tengah, salah satu perusahaan yang tercantum namanya memenangkan proyek pengadaan UPS adalah CV Wisanggeni. Namun pemilik CV Wisanggeni yang beralamat di kawasan Kedung Sari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah ini mengaku nama perusahaannya dicatut dalam proyek tender pengadaan UPS Pemprov DKI Jakarta. CV Wisanggeni selama ini beraktivitas hanya di bidang konsultan teknik tata ruang berskala kecil dan belum pernah mengikuti proyek pengadaan barang elektronik seperti UPS. Tim Liputan Metro TV. Beralih ke informasi seputar Kongres keempat PAN, mantan Ketua